Apalagi zaman sekarang, ustadz dicari-cari kesalahannya. Begitu dapat kesalahan diviralkan, dipotong videonya diviralkan, supaya menjatuhkan daripada martabat ustadz tersebut. Ini akhir zaman. Makanya Allah marah, Allah murka, Allah tegur kita. Saat ini sekarang adalah bagaimana caranya? Kita saling menutupi aib-aib. Barang siapa yang menutupi aib sesaudaranya, maka nanti di hari kiamat aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak diharamkan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hamba Allah itu ada dua. Ada yang dihalalkan mendapat rahmat, ada yang diharamkan oleh Allah mendapat rahmat. Maka saya berharap mudah-mudahan yang ada di dalam masjid ini adalah kelompok manusia-manusia yang dihalalkan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk mencapai mendapat rahmat tersebut bukan hanya dengan diam, bukan hanya dengan berkumpul-kumpul belaka. Cara terbaik untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Dan yang paling penting adalah target yang kita punya adalah mencari persamaan, tinggalkan perbedaan. Kalau yang namanya perbedaan, pasti semua akan mengatakan beda. Saya punya guru seperti ini, saya punya orang tua seperti ini. Oh, saya pernah kuliah, pendapat guru ini seperti ini. Apalagi yang namanya hukum. Ada beberapa mazhab, satu boleh, satu haram, satu sunnah, dan semuanya berbeda-beda pendapat. Maka kalau kita cari perbedaan, maka tentunya semua kita pasti akan ada perbedaan masing-masing. Maka tugas kita sekarang adalah mencari persamaan. Jauhkan yang namanya perbedaan. Jadilah orang-orang yang betul-betul berjuang untuk melestarikan ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya sengaja mengajak hadirin wal hadirat untuk sama-sama membaca zikir ratibul haddad ini untuk melunakkan hati kita yang keras. Karena selama ini kita menganggap diri kita yang paling baik. Karena selama ini pasti di antara kita menganggap sayalah yang paling baik dari orang-orang yang ada di sini. Dan ini adalah satu penyakit yang terdapat di dalam jiwa umat Islam. Apalagi kalau sudah setiap hari nongkrongnya di masjid, hari-harinya sholat 5 waktu di masjid, di mana ada pengajian duduk paling depan, pasti ada perasaan kalau sayalah orang yang baik. Di luar saya itu belum baik. Ini penyakit. Saya yang paling datang, paling utama, duduk yang paling, saf yang paling pertama. Saya yang paling pertama datang ketika ada pengajian siapapun. Itu penyakit yang bisa menggugurkan amaliyah-amaliyah kita, sehingga menyebabkan kita hari ini adalah orang-orang yang termasuk menampilkan formalitas, tetapi tidak pernah dari kita ini menampilkan kualitas yang ada. Ingat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang yang berpakaian baik itu mencerminkan dia orang baik. Tidak semua orang memakai gamis dia adalah orang yang baik. Bahkan pernah kita lihat gak tanggung-tanggung pakai mobil Mercy, pakai dasi, ternyata pencuri, tinggalnya di Bui. Dialah koruptor-koruptor, maling uang rakyat, penampilan oke, mobilnya luar biasa, kelihatan gagah, ngomongnya indah, ternyata korupsi. Apalagi macam kita ini yang nampak di dalam masjid, wah saya lah paling baik, saya yang paling rajin ibadah,
tapi hati kita kotor, sering mencari-cari kesalahan orang. Ada orang berbuat salah, kita viralkan. Ada orang berbuat mesum, kita tampilkan. Bahkan kita sebarkan. Padahal ini bukan tugas kita. Tugas kita sebagai umat Islam adalah bagaimana caranya menutupi aib-aib daripada keluarga kita sesama mukmin. Jika mereka melakukan pelanggaran, kemudian mereka dihukum dengan hukuman yang setimpal, tugas kita bukan rasain loh, bukan begitu. Tugas kita adalah mendoakan dia, semoga dengan perkara ini Allah bukakan pintu hidayah bagi mereka. Tetapi pada saat keluar ucapan rasain, mampus kamu, berarti kita sudah membela syaitan, menjerumuskan keluarga kita masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Makanya Allah marah. Makanya Allah murka. Makanya Allah turunkan bala bencana. Makanya Allah tegur kita dengan bencana-bencana. Makanya saya mencoba untuk membenahi diri ini dan diri kita semuanya, bukan dengan amal-amal soleh saja, tetapi dengan cara apa? Memperbaiki lisan kita terlebih dahulu, agar supaya lisan ini selalu ingat kepada Allah, agar lisan ini lembut untuk berzikir kepada Allah. Kalau sudah lisan ini selalu berzikir dengan asma Allah, kalau lisan ini selalu berzikir dengan tasbih, dengan istighfar, dengan salawat, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah, di dalam Ratibul Haddad semuanya ada dalilnya langsung dari Nabi Muhammad. Semua amalan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kita melembutkan lisan ini untuk selalu berzikir kepada Allah dan mengikuti dan menghidupkan daripada syariat sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok nih kehidupan kita ini amat sangat lucu. Kenapa bisa demikian? Karena sifat qanaahnya sudah mulai hilang. Qanaah ini yang paling penting. Orang kalau sudah punya sifat qanaah, dia akan tentram damai hidup di muka bumi. Tetapi kalau tidak memiliki sifat qanaah, tidak nyaman hidupnya. Yang ada, ibarat kalau kata pepatah, gajah di depan mata tidak kelihatan, semut di ujung laut kelihatan. Nah, itulah sumber daripada tidak memiliki sifat qanaah. Ada kesempatan waktu, kejar untuk membenahi diri kita. Ada kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, jangan pilih-pilih. Ketika ada pengajian-pengajian, datangin. Mau dia ustaz kampung, mau dia ustaz kota, mau dia ustaz dari luar kota, ambil yang baik-baiknya. Khud ma sofa wada'il kadar. Kata Al-Habib Allah Haddad, khud, ambil ma sofa yang baik-baik, wada'il kadar, tinggalkan yang tidak baik. Kalau ucapan dia tidak baik, cukup di kita saja, jangan diteruskan. Walaupun dia seorang yang baik, pada saat mungkin terpeleset untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu bukan tugas kita untuk memvonis orang tersebut. Apalagi zaman sekarang, ustadz dicari-cari kesalahannya. Begitu dapat kesalahan, diviralkan, dipotong videonya, diviralkan, supaya menjatuhkan daripada martabat ustadz tersebut. Ini akhir zaman. Makanya Allah marah, Allah murka, Allah tegur kita. Saat ini sekarang adalah bagaimana caranya kita saling menutupi aib-aib. Barang siapa yang menutupi aib sesaudaranya, maka nanti di hari kiamat aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa yang membuka aib saudaranya, maka nanti di hari kiamat aib dia akan dibuka oleh Allah. Di mana saya yakin semuanya kita punya aib. Kalau aib itu dibuka di layar tancap, ditonton oleh orang, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, di dalam Ratibul Haddad ada satu doa yang kita baca, makanya jangan sampai tinggal Ratibul Haddad ya. Di situ ada doa, ya alima sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Nanti akan kita jelaskan ya. Tapi di sini akan saya bacakan sedikit. Ya ali masirri minna, ya ali masirri minna, wahai yang maha mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam hati kami. La tahtikis sitra anna, jangan kau buka ya Allah. Kami punya aib. Di depan orang kami baik, di depan orang kami bagus, pakaian kami rapi, pakai kopiah, pakai sarung. Tapi ketika nggak ada manusia, kami adalah orang yang jahat. Banyak sekali kesalahan kita. Na'udzubillah min dzalik ya.
Maka dari itu doa itu ya alim aslimina la tahdiki sitra'ana wa afina wa'fu anna. Ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Wa kullana haitsu kunna, dan kami berharap dimanapun kami berada selalu ingat kepada Engkau. Oh, ini doa luar biasa ya. Aib kita mudah-mudahan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Caranya bagaimana, Bib? Jangan tinggalkan doa ini, maka biasakan membaca Ratibul Haddad. Kalau nggak bisa habis maghrib, habis isya. Nggak bisa juga qablan naum, sebelum tidur. Jangan tinggalkan. Sebab siapa yang baca ini dia akan mendapatkan fadail, syama'il, keutamaan dari Allah Subhanahu